Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma qaddi jami' hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana jami'a umurina min umrid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, para pitu sepuh, adi sepuh, kasepuhan, sohibul ma'had, panjenenganipun simbah Waji, Suwaji napa Waji? Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji ingkang tansah kula hormati. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Innad dina ngindallahil Islam." Innad dina ngindallahil Islam. Bahwasanya agama terakhir era Rasulullah sampai hari kiamat yang diakui Allah hanya satu, Islam. Sebelum Rasulullah bukan nama Islam, akan tetapi agama tauhid. Islam tertulis dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran diturunkan merupakan wahyu Rasulullah. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diakui oleh Allah hanya satu, agama Islam. Selain Islam tidak diakui oleh Allah. Nah, Islam itu dirangkum dengan rukun dan hukum. Rukun Islam 5, hukum Islam 12. Rukun dan hukum itu beda. Bila rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi bila hukum Islam satu, Islam punya hukum fardu. 2, punya hukum wajib. 3, punya hukum halal. 4, punya hukum haram. 5, punya hukum sunnah. 6, punya hukum makruh. 7, punya hukum syubhat. 8, punya hukum tasabuh. 9, punya hukum ma'fu. Dan seterusnya. 12. Jadi bukan hanya mengatakan Islam, tapi walaupun Islam tidak tahu hukum Islam. Nah, niki lho. Padha karo duwe omah tapi ora roh isan-isane omah. Fardu wajib. Iki perlu kita cermati. Semata-mata antarane fardu dan wajib semata-mata sama, tapi ternyata tidak sama. Seberat apapun wajib, luwih berat
fardu. Walaupun wajib masih bisa diwakilkan, ya wajib. Tapi akan tetapi bila mana fardu semenjak nyawa masih di dalam raga tidak bisa diwakilkan. Ini bedanya antaranya wajib karo fardu. Pundi contohnya sing wajib saged dipun wakilaken. Munggo umpama panjenengan gadah mbah sugih gregeh. Napa nak mriki sugih gregeh iki napa? Sugih gregeh iki napa? Ya wis dike bahasa canom ya kaya raya. Nak cara nggen kula sugih gregeh, nak krene blegedu. Munggo umpama jenengan kagungan mbah sugih gregeh, kaya raya. Padahal siapapun sugih mencukupi dengan pembiayaan wajib haji. Nah, wajib. Walaupun rangkaian haji itu ada rukun haji, ada fardunya haji, sunahnya haji, wajibnya haji. Tapi dalam globalnya haji bukan fardu, akan tetapi wajib. Wong sugih lamun wis mencukupi manistatonga ilahi sabila wajib melaksanakan haji. Akan tetapi mbahin jenengan karena haji adalah ibadah jasmaniah. Haji ibadah jasmaniah harus membutuhkan tenaga yang sehat. Mbahin jenengan tenaga nuwun sewu dibutuh mundur mawon. Butuh mundur mawon. Nggih. Benjing nak wis wayahe enter iki. Ini pimpinan masa depan. Amin. Bukan pimpinan negara loh, pimpinan agama. Nak negara nggak wong iso. Ning nak agama bukan setiap orang bisa, belum tentu. Karena harus ada ruhul jihad dan bakat. Itu agama itu. Nah, lo terus nih. Ibadah haji itu membutuhkan tenaga yang sangat fit. Mbahin jenengan sugih gregeh wajib haji, akan tetapi tenaga sudah tidak memungkinkan. Wis akeh Mas. Ya bon. Malah ngaji dhewe tolong gelas. Maka hajinya baik penjenengan sakit diwakilkan siapa yang dipercaya. Ini wajib. Loh, wajib masih bisa diwakilkan. Tapi bila mana fardu, loh ini loh. Tapi bila mana fardu selagi nyawa ijenok njero raga ngibadah fardu tidak boleh diwakilkan. Contoh, sholat 5 fardu, sholat 5 waktu niku fardu napa wajib? Ya. Sholat 5 waktu niku fardu napa wajib? Fardu. Mboten enten usolli fardul maghribi, mboten enten usolli wajibal maghribi, ndak ada. Yang ada usolli fardul maghrib, fardu. Karena sholat 5 waktu itu hukumnya fardu, maka selagi nyawa ijekno jroning dodo, maka sholat tidak bisa diwakilkan. Ini loh pengetahuan daripada wajib dan fardu. Wudu fardu. Selagi nyawa ijek kantil nok jurung rogo, maka wudu tidak bisa diwakilkan. Nah, ademi kaya ngene wudu nabi sanduk saged? Betul saged. Begitu pula pados ngilmu. Begitu pula ngaji ngeten iki nderek daripun Allah hukumnya maka ngaji ngeten iki tidak bisa diwakilkan hingga Kanjeng Nabi dawuh thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya thalabul ilmi mencari ilmu hukumnya fardu bukan hanya wajib. Hukumnya fardu bagi semua umat Islam laki maupun perempuan. Kok sampai awake dhewe urung iso ngaji kok ora gelem ngaji, maka dosa.
Nak ngrumangsani durung iso, ya kudu gelem ngaji. Karena ngaji itu tulabul ilmi itu hukumnya fardu. Nah, jamaah haji ingkang tansah kula hormati, protokol wau ngendika bahwasannya nanti ada suatu tanya jawab. Akan tetapi mohon maaf, niki mangke nampaknya bila mana tanya jawab waktu saya tidak nuntut. Karena double di Sidoarjo. Kapan hari kita buka bersama diskusi. Tanya jawab itu hebat, Pak. Apakah yang ditanya ini betul-betul mungkin semua memiliki jawaban? Oh, belum tentu. Belum tentu. Tapi bila mana ada suatu pertanyaan, wajib kita jawab. Bila mana kita belum punya jawaban, mohon. Nah, minggu yang akan datang. Sebabnya, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Al-Quran, surat Kahfi. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan suka mengatakan sesuatu yang belum melihat dengan mata. Jangan suka mengatakan sesuatu yang belum tahu dengan hati, dengan mata. Tanya jawab itu betul bagus. Ojo asal ngomong. Nak cara wong Jawa, ojo waton ngomong. Ning nak ngomong kudu duwe watonan. Jamaah haji. Di dalam kitab Rasulullah dawuh. Di dalam kitab Rasulullah dawuh. Khairul julasa arba'atun. Khairul julasa arba'atun. Hebat-hebatnya majlis itu ada 4. Majlis itu duduk bersama. Duduk bersama ini namanya majlis. Tapi tidak semua duduk bersama itu majlis. Khairul julasa arba'atun. Hebat-hebatnya majlis itu ada 4. Padahal majlis itu banyak. Tapi menurut pandangan Allah ada 4. Siji, majlisul ngilmi. Siji, majlisul ngilmi, majlis taklim, majlis ngaji. Walaupun sangat sederhana, tapi menurut pandangan Allah majlis yang terbaik. Majlis yang terbaik. Nomor loro, majlisul Quran. Di mana ada majlis dan di situ memakmurkan Al-Quran, maka majlis itu termasuk majlis terbaik menurut pandangan Allah. Majlisul Quran. Mula sampai Kanjeng Nabi menegaskan khairu man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Hebat-hebate wong yaitu wong sing belajar atau mengajar Al-Quran. Siji, majlis taklim, majlis ilmu, majlis ngaji. Nomor loro, majlisul Quran. Nomor telu, majlisul zikri, majlis zikir. Di mana duduk bersama melantunkan zikir kepada Allah. Walaupun hanya 3 orang. Majlis terbaik menurut pandangan Allah. Yang nomor 4, majlisus sholawat. Di mana ada majlis di situ mengadakan sholawat, maka termasuk majlis itu terbaik menurut pandangan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada 4 majlis. Pramila ibu-ibu nggih, suatu saat di mana saja ada berita malam Ahad ngaji di Masjid Tahfidzul Quran, berbondong-bondong datang karena menuju majlis terbaik menurut pandangan Allah.
Setiap satu langkah dari rumah panjenengan hingga menuju masjid ada nilainya. Ketika Kanjeng Nabi berangkat ngaji dari rumahnya masing-masing menuju datang tempat ngaji, setiap satu langkah runtuhlah satu dosa. Lah nek saka Banjing teko Bali Gondo itu terus pirang langkah. Mulai saka kene resik wis ra dosa. Allahumma, karena mendatangi majelis terbaik menurut pandangan Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan dawuhnya, sewaktu-waktu di antara 4 majelis itu ditegakkan. Diwaca Jawa ya, Mbah ya. Diwaca Jawane men nggih. Jawane men nggih. Nak arepe barang kesuwen. Asli enten iki. Kula nak ngaji teng budi-budi butuh kitab, Pak. Ngaji teng budi-budi saya bawa kitab. Kula wingi aos enten Wonogiri ditekoki kalih panitia. Mbah Yai, napa? Jenengan iki setiap ngaji mriki mesti nggawa kitab. Napa dereng apal? Kitab ini bukan ukuran apal kalau belum apal. Lah kenapa kok nggo kitab? Dengan kehati-hatian saya, nak ngaji maca kitab, mungguh umpama enek sing salah menjo akeh-akeh. Apakah ada manusia sempurna? Tidak ada. Sebaik-baiknya manusia pasti punya kejelekan. Sejelek apapun manusia pasti punya kebaikan. Wa fawqa kulli ilmin ngalimun. Tidak ada manusia yang tertinggi. Apakah Rasulullah itu tertinggi? Tidak ada kata tertinggi, adapun maksum, suatu hamba yang dijaga oleh Allah. Tidak ada kata tertinggi, tapi maksum. Walau kalau butuh kitab, sewaktu-waktu majelis ditegakkan, diwujudkan seperti malam ini, langsung Allah mengutus bi alfi malaikah, ngutus 1 juta malaikat untuk menyaksikan majelis pada malam ini, sehingga munggu umpama kowe nibakno dom ora bakal teko lemah sebab rapetnya para pundak malaikat. Engkau yang ngene rada teko ora rugi ya. 1 juta malaikat. Wonge wong piro? Wong 100. Tapi tamu malaikatnya 1 juta. Apa tugas malaikat 1 juta? Diturunkan di masjid tahfidzul Quran. Allah perintah. Allah memerintahkan, hei malaikat, nok masjid tahfidzul Quran yang diasuh oleh Allah Ta'ala ya rapak wajib to ya, oleh suwaji. Kain kelumpuk sak mono kae jajal rungokno. Kain rebuk apa? Kain rebuk apa? Wong kok kelumpuk sak mono akeh. Kain rebuk apa? Ya. Tapi mohon maaf Pak, kemarin saya ngaji di Sragen. Saya baca ayat itu dan hadis itu. Ada instruksi. Ada instruksi. Pak Kiai, tolong jawab dulu. Apa? Bila malaikat diturunkan menyaksikan kegiatan para hamba Allah, panjenengan ngendika jajal kae rungokno padha ngrebuk apa? Apakah itu tidak salah perkataan Kiai itu? Lah kenapa salah? Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar. Apaan kok utusan malaikat? Yo tak jawab, nyapa kowe kok mikir gayane Gusti Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirun ala ma yurid, terserah itu kehendak Allah. Dan nanti pikir Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran mampu napa mboten? Mampu napa mboten? Mampu toh? Kenapa kok utusan Jibril untuk menurunkan Al-Quran? Kira-kira Allah Ta'ala mengalahkan Fir'aun
Mampu napa mboten? Mampu toh? Akan tetapi kenapa Nabi Musa sampai bertele-tele melawan Fir'aun? Lah umpama sing umpama lho ya. Umpama Gusti Allah Mbah Wahyu ora usah dadak berkorban tele-tele tuk 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 entek. Tapi qadirun ngalama yurid, kehendak Allah tidak seperti itu. Itu monggo kersa kehendak Allah. Setelah majlis ditegakkan, 1 juta malaikat atas perintah Allah mendengarkan apa yang dibicarakan majlis itu. Mula Bu, nak nekani pengajian aja ngrasani wong ya. Sebab sing ngrungokke 1 juta malah kok sampai enak sing ngrasani wong. Apa sing dibicara? Rasan-rasan Gusti. Bahaya. 1 juta malaikat. Malam ini kita menerima tamu malaikat minallah. 1 juta malaikat. Akhirnya setelah majelis ini selesai, malaikat 1 juta kembali menghadap Allah, melaporkan apa tugasnya. Ya Allah, selesailah tugasku atas perintahmu. Allah Ta'ala dan apa yang dibicarakan di majelis Masjid Tahfidzul Quran. Ternyata sedoyo ngerembuk ngilmu panjenengan. Bener, leres. Ternyata sedoyo maos ayat-ayat Quran panjenengan. Bener, leres. Ternyata sedoyo melantunkan zikir atas namamu ya Rabb. Bener, leres. Ternyata semuanya melaksanakan atas perintahmu, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, dalam arti ternyata melantunkan sholawat kepada nabi dan rasulmu. Bener, leres. Laporan 4 kena semua toh. Taklim, ngaji Al-Quran ya, zikir sholawat. Lalu Allah telah sepakat memutuskan sesuatu. Allah itu memutuskan sesuatu, masih ada pertimbangan dengan malaikat. Loh, awake dhewe mutuske perkara tanpa pertimbangan. Wong Gusti Allah sing nggunakake pertimbangan karo malaikat kok. Coba. Allah akan memutuskan sesuatu padahal qadirun ala mayurid, semua kehendak Allah. Akan tetapi Allah tetap taksih menggunakan pertimbangan. Pertimbangannya apa? He para malaikat, lamun bener-bener apa sing mok sekseni bahwasanya semua hambaku yang di Masjid Tahfidzul Quran ngrembug ilmuku, maca Quran ayatku, zikir asmaku, mau sholawat marang nabi dan rasulku, apa balasanku untuk mereka? Loh, apa balasanku yang patut aku berikan untuk mereka? Mereka ini sungguh aku teng jenengan itu loh nggih. Engko jenengan tok aku ra entuk ya mohal. Ya. Masuk sing ngrungokke entuk sing muni ra entuk. Akhirnya semua malaikat telah menjawab satu irama. Tidak ada balasanmu yang patut kau berikan para hambamu, hanyalah satu. Apa satu? Semoga panjenengan memberi ampunan semua dosa-dosanya para hambamu yang menegakkan majelis ilmu. Minas saghair wal kabair, baik dosa kecil maupun dosa besar. Amdan au sirron, padha uga disengaja maupun boten. Bagaimana keputusan Allah? Qad ghafartu lahum walahunna kama walatajhum ummuh. Sungguh aku memberi maaf semua dosanya para hambaku yang menegakkan majelis. Sehingga sepulang para hambaku dari majelis, kama walatajhum ummuh, seperti anak yang baru lahir resik tanpa dosa. Alhamdulillah. Nah,
Apa ora iman awake dhewe gak ngaji. Insyaallah. Sehingga sepulang dari ngaji niki mengkeh awake dhewe atas ampunan Allah bersih tanpa dosa. Tapi weling kula nok dalan aja ngrasani tangga. Sebab al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ngrasani awake wong lebih kejam dibanding perbuatan zina. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Membikin fitnah lebih kejam dibanding pembunuhan. Bu, barking mriki istighfar nggih. Astagfirullah. Sampai rumah nggih. Astagfirullahaladzim, menyelamatkan mulut kita. Mau menjenengan bapak nyupir, ibu penumpang, bu kanan kiri, astagfirullahaladzim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Karena istighfar itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Majelis taklim, majelis Quran, majelis zikir, majelis sholawat. 4 majelis adalah merupakan majelis yang terbaik bagi Allah Ta'ala. Terus kurang 5 menit. Kalau azan masih, ini jenis mancing kan? Pon. Ada suatu tambahan. Setiap ada majelis pasti ada narasumbernya. Ya, terus wis nak cara mriki, enek sing mulang, yo enek sing man jalasa indal ngalim saat ini au akala ma'ahu lukmata ini au sami'a minhu kalimata ini au masya ma'ahu khutwata ini Allah Ta'ala jannata ini kullu jannatin mithlu dunya marratain. Itu hebatnya majelis taklim. Sing sapa wonge lungguh awor karo wong alim walaupun hanya 2 menit. Kula mboten ngalim, ning kula muridé wong alim. Berarti saya tanggung jawab menyambung dadi dateng guruku sebagai orang alim. Kula mboten ngalim, tapi kula muridé wong ngalim. Karena saya muridnya pasti ikut kepada orang ngalim. Kok ketepatan jenengan awor kula, berarti jenengan tak jak awor wong ngalim. Sopo lungguh awor wong alim walaupun 2 menit utawa mangan bareng karo wong alim, mangan lho. Apa meneh kok tahajud bareng jajal wong mangan mawon segitu hebatnya, apalagi mujahadah bareng karo wong alim utawa ngrungokke dawuhe wong alim walaupun hanya 2 kata, utawa mlaku bareng walaupun hanya 2 langkah. Lungguh awor, mangan bareng, ngrungokke gawe, mlaku bareng. Mendapat hadiah dari Allah akan diberi 2 surga. Setiap satu surga dunia 2 kali lipat. Penak kabeh to. Lungguh awor, mangan bareng, ngrungokke gawe, mlaku bareng. 2 surga hadiah dari Allah. Setiap satu surga dunia 2 kali lipat. Besok nak swarga wis ora enek wong rebutan warisan sebab jatah wis amba. Paham ya? Paham, sampun cekap mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.